Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah yang luar biasa dari seorang suster asal Kanada yang memeluk Islam saat bertugas di Palestina, sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan makna dan hikmah. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Tulis solawat di kolom komentar ya. Jika kalian merasa kisah ini menginspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk baca deskripsi video agar kalian gak gagal paham dengan cerita yang akan kita bahas kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama kisah inspiratif ini. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, menciptakan kerusakan yang begitu luas, baik pada infrastruktur maupun pada korban jiwa. Setiap hari, serangan-serangan udara dan pengepungan membuat ribuan nyawa melayang, menghancurkan rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Kota-kota seperti Gaza yang dulu menjadi pusat kehidupan kini berubah menjadi puing-puing dan tanah yang tandus. Orang-orang yang selamat dari serangan harus berjuang dengan segala keterbatasan, termasuk akses ke air bersih, makanan, dan perawatan medis. Di tengah segala penderitaan ini, banyak relawan internasional yang datang untuk memberikan bantuan. Salah satunya adalah seorang suster asal Kanada yang ikut bertugas di Palestina sebagai bagian dari tim medis yang memberikan pertolongan kepada para korban perang. Dengan tekad yang kuat untuk membantu, ia merawat mereka yang terluka dan berusaha meringankan beban para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal dan keluarga. Namun, di balik segala penderitaan dan tantangan tersebut, ada sebuah kisah yang menarik. Di tengah suasana yang penuh dengan kesulitan, sang suster menemukan sebuah jalan hidayah yang tak terduga, yang mengubah hidupnya, sebuah perjalanan spiritual yang terjadi di tengah keputusasaan, saat ia menyaksikan keteguhan hati dan ketenangan jiwa orang-orang yang sabar menghadapi ujian, serta doa dan zikir yang mengalir di setiap langkah mereka. Itulah kisah yang akan kita bahas lebih dalam di video kali ini. Bagaimana hidayah bisa datang dalam kondisi yang tak terbayangkan sekalipun. Suster Natasha, seorang wanita muda asal Kanada, berusia 27 tahun, telah hampir setahun bertugas di Palestina. Meskipun jauh dari tanah kelahirannya, Natasha merasa panggilan hati untuk membantu mereka yang menderita akibat perang yang tak berkesudahan. Sebagai seorang tenaga medis, ia datang dengan tekad dan semangat yang tinggi untuk merawat para korban. Namun siapa sangka, di tanah yang penuh dengan penderitaan ini, ia justru menemukan sebuah perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya selamanya. Natasha adalah sosok yang baik hati, ramah, dan lembut. Ia tidak hanya dikenal karena keterampilan medisnya, tetapi juga karena kepribadiannya yang penuh kasih sayang terhadap semua orang, tanpa memandang latar belakang. Bahkan dalam situasi yang penuh tekanan, senyumnya selalu bisa memberikan kenyamanan bagi pasien-pasien yang ia rawat. Selain itu, penampilannya yang cantik dan penuh pesona, ditambah dengan sikap rendah hatinya, membuat Natasha cepat diterima oleh semua orang yang mengenalnya. Meskipun begitu, ia selalu menjaga jarak profesional dalam pekerjaannya dan tetap fokus pada misinya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun, di balik semua itu, ada sebuah cerita yang jauh lebih dalam, kisah yang membuat Natasha bertanya-tanya tentang makna hidup dan menemukan sebuah cahaya baru dalam hati yang selama ini ia cari tanpa disadari. Di tengah rutinitas harian sebagai suster di rumah sakit darurat yang penuh dengan pasien akibat serangan udara dan pertempuran, Natasha seringkali bertemu dengan banyak orang, terutama pasien-pasien dari kalangan Muslim. Mereka datang dengan luka-luka berat, dengan banyak cerita pilu tentang keluarga yang hilang atau harta benda yang musnah dalam sekejap. Namun, ada satu kisah yang benar-benar menyentuh hati Natasha, yang membuatnya terperangah dan akhirnya membuka matanya akan sesuatu yang lebih besar. Kisah itu adalah tentang seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, yang harus menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka parah akibat serangan Israel. Anak tersebut, yang harus kehilangan kedua orang tuanya dalam serangan tersebut, kini harus menjalani kenyataan pahit bahwa salah satu kakinya harus diamputasi. Walaupun begitu, anak itu tidak menunjukkan rasa marah atau frustrasi. Justru, ia tetap sabar dan tegar, bahkan ketika rasa sakit datang menghampiri. Natasha merasa sangat terharu melihat bagaimana anak itu, yang begitu muda, bisa menghadapi cobaan seberat itu dengan begitu banyak ketenangan. Setiap kali Natasha merawatnya, ia melihat bagaimana anak itu selalu mengucapkan kalimat-kalimat penuh ketenangan,
meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Anak itu sering mengulang-ulang doa, mengucapkan kalimat, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang ia pelajari dari ibunya sebelum meninggal. Suster Natasha sangat terkesan dengan keteguhan hati anak tersebut. Tidak ada keluhan, tidak ada tangisan panjang yang memenuhi ruang rumah sakit, hanya ada senyuman kecil dan keyakinan yang luar biasa. Pada suatu hari, setelah selesai merawat anak tersebut, Natasha duduk di ruang sepi rumah sakit, termenung. Ia merasa begitu kecil di hadapan anak itu. Bagaimana bisa seorang anak yang kehilangan segalanya, termasuk kakinya, masih bisa tersenyum dan bersabar? Bagaimana mungkin ada kedamaian dalam hati seorang anak yang begitu terluka? Dari sinilah, benih-benih pertanyaan mulai muncul dalam pikiran Natasha. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang membuat mereka begitu sabar? Apa yang membuat mereka begitu tegar meskipun hidup mereka hancur berkeping-keping? Ketika ia melihat anak itu berdoa dengan begitu khusyuk, dan berbicara tentang Tuhan yang penuh kasih, hati Natasha mulai diliputi rasa ingin tahu yang lebih dalam. Di saat-saat sunyi itulah, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang agama yang diyakini oleh banyak pasien yang ia rawat, Islam. Natasha mulai mengamati lebih seksama bagaimana mereka yang beragama Islam selalu berdoa, selalu mengingat Tuhan, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur meskipun di tengah cobaan berat. Ia mulai belajar tentang salat, tentang sabar, tentang bagaimana Islam mengajarkan untuk menerima takdir dengan ikhlas. Dan setiap kali ia melihat anak itu, atau pasien lainnya, yang begitu tegar dalam berdoa, rasa penasaran Natasha semakin mendalam. Satu persatu pertanyaan dalam hatinya mulai terjawab. Ia mulai belajar lebih banyak tentang ajaran Islam dari buku-buku yang ia temukan di rumah sakit, dan bahkan mulai berbincang dengan beberapa rekan muslim yang ia temui. Setiap percakapan membawa Natasha lebih dekat kepada pemahaman tentang kedamaian yang sesungguhnya. Suatu hari, saat Natasha selesai merawat beberapa pasien lain, ia kembali ke ruang anak laki-laki itu. Sebelum masuk, ia mendengar suara pelan yang terdengar seperti bisikan doa. Ketika ia membuka pintu, ia melihat sang anak terbaring di tempat tidur rumah sakit, dengan bibirnya yang tampak bergerak perlahan, mengucapkan kalimat-kalimat zikir dengan penuh ketenangan. Natasha berhenti sejenak di ambang pintu, terkesima oleh pemandangan yang begitu menenangkan itu. Di tengah kesakitan dan kehilangan yang begitu besar, anak itu masih bisa mengingat Tuhannya. Natasha merasa hati kecilnya tergetar. Ada sesuatu dalam diri anak itu yang membuatnya semakin penasaran. Apa yang membuatnya bisa begitu sabar dan tegar? Bagaimana mungkin seorang anak yang baru kehilangan kedua orang tuanya, yang harus menjalani amputasi, bisa tetap memancarkan kedamaian yang begitu mendalam? Dengan perlahan, Natasha mendekati ranjang anak itu. Ia duduk di sisi tempat tidurnya, menatap wajahnya yang tampak begitu damai meski dalam keadaan yang penuh kesulitan. Anak itu membuka matanya, tersenyum kecil, dan menyapa Natasha dengan lembut. "Assalamualaikum, suster," katanya dengan suara yang pelan, namun begitu tulus. "Waalaikumsalam," jawab Natasha dengan suara yang juga lembut. Sedikit terkejut namun tetap tenang, ia merasa ada kehangatan yang luar biasa dari anak ini. Natasha pun mulai membuka percakapan. "Aku ingin bertanya sesuatu, kalau kamu tidak keberatan," ujarnya, memulai dengan hati-hati. "Aku sering mendengar kamu berdoa dan berzikir. Itu membuatku penasaran. Kenapa kamu begitu tegar, begitu sabar, padahal kamu sudah kehilangan begitu banyak, bahkan satu kakinya harus diamputasi?" Anak itu tersenyum lagi, tampak begitu tenang. "Suster, saya selalu ingat apa yang ibu saya ajarkan. Ibu saya selalu bilang bahwa dalam hidup ini, tidak ada yang abadi, hanya Allah yang kekal. Semua yang terjadi di dunia ini sudah ada takdirnya, dan kita harus menerima dengan sabar. Allah pasti memberi kemudahan setelah kesulitan." Mendengar jawaban anak itu, Natasha merasa hatinya tersentuh begitu dalam. Ada begitu banyak kebijaksanaan dalam kata-kata anak itu, yang bahkan orang dewasa pun seringkali kesulitan untuk memahaminya. Natasha ingin tahu lebih banyak, dan ia melanjutkan percakapan. "Apakah kamu tidak merasa marah atau kecewa, kehilangan orang tua, kemudian harus melalui perawatan yang sangat berat? Semua itu pasti sangat sulit, kan?" Anak itu menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya, dengan mata yang terlihat penuh kedamaian. "Saya tidak marah, suster. Allah memberi ujian, pasti ada hikmahnya. Saya tahu, walaupun saya kehilangan orang tua, saya masih punya Allah, dan saya tahu Allah akan membantu saya untuk tetap kuat. Ujian ini mungkin untuk mendekatkan saya kepadanya." Natasha terdiam mendengar jawaban itu. Ia merasa kagum, takjub, dan mulai merasa tertarik dengan pemahaman yang begitu mendalam dari anak itu. Bagaimana mungkin seorang anak yang begitu muda sudah bisa memiliki pandangan hidup yang sekuat itu?
semua itu berkat ajaran Islam yang diajarkan oleh orang tuanya, yang meskipun sudah tiada, warisan iman dan keteguhan mereka hidup terus dalam diri anak tersebut. Setelah beberapa saat, Natasha melanjutkan, aku mendengar kamu sering mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, seperti doa-doa yang aku tidak begitu mengerti. Apa sebenarnya yang kamu ucapkan itu? Anak itu tersenyum, dan dengan lembut ia menjawab, itu adalah zikir, suster, kami mengingat Allah dengan menyebut namanya. Karena dalam mengingat Allah hati menjadi tenang. Saya juga sering mengucapkan kalimat, Subhanallah, yang artinya, Maha Suci Allah, untuk mengingatkan diri saya bahwa Allah itu Maha Sempurna. Setiap kali saya merasa takut atau cemas, saya mengingatnya, dan saya merasa lebih kuat. Jawaban itu semakin membuka mata hati Natasha. Ternyata, di balik setiap zikir yang terdengar sederhana, ada sebuah kedamaian yang tak tergambarkan dengan kata-kata. Hati Natasha mulai terasa lebih lapang dan tenang, seperti ada suatu rasa yang baru muncul dalam dirinya, rasa yang selama ini ia cari, namun belum pernah ia temukan dalam hidupnya. Percakapan berlanjut, dan setiap kata yang keluar dari mulut anak itu semakin membuat Natasha terpesona. Bagaimana kamu bisa begitu yakin dengan semuanya? Tanya Natasha, hampir tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Anak itu menjawab dengan sangat percaya diri, karena saya percaya bahwa Allah selalu ada. Kalau kita sabar dan berdoa, Allah pasti akan memberi jalan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kita harus percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Mendengar kata-kata itu, Natasha merasa sebuah getaran yang begitu dalam di hatinya. Ada rasa damai yang mulai tumbuh, dan benih-benih cinta terhadap Islam mulai tertanam di dalam dirinya tanpa ia sadari. Ia merasa ada sesuatu yang sangat indah dan murni dalam ajaran ini, sebuah kedamaian yang bisa menyentuh setiap orang, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Sejak saat itu, Natasha mulai lebih sering berbicara dengan anak itu. Setiap kali mereka bertemu, ia semakin tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang Islam. Apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang ia rasakan, semuanya semakin menguatkan perasaannya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang agama ini, karena ia merasa ada sesuatu yang begitu kuat dan penuh kedamaian di dalamnya, sesuatu yang bisa memberi ketegaran, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Suatu malam, setelah selesai merawat pasien-pasiennya dan memastikan semuanya dalam keadaan stabil, Natasha kembali ke kamar tempatnya menginap di rumah sakit. Ia duduk di tepi tempat tidur, dengan lampu kamar yang redup menyinari ruangan yang sunyi, jendela terbuka sedikit, membiarkan angin malam Palestina yang sejuk masuk, menyapu wajahnya yang lelah. Tapi meskipun tubuhnya lelah, pikirannya terus terjaga, berputar-putar dengan berbagai pertanyaan dan perasaan yang terus berkembang. Hari demi hari, ia semakin yakin dengan apa yang telah ia pelajari tentang Islam. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap zikir yang ia dengar, setiap doa yang ia saksikan, setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak laki-laki yang telah menginspirasi hidupnya, semuanya semakin menguatkan perasaan dalam hatinya. Ada kedamaian yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Ada sebuah ketenangan yang begitu dalam dan tulus. Ia merasa seakan-akan Allah selalu hadir, memberi petunjuk dan membuka jalan, meskipun semua itu datang dari tempat yang penuh dengan penderitaan. Natasha menatap keluar jendela, ke langit malam yang cerah dengan bintang-bintang yang berkelip. Ia merasa ada ikatan yang tak terucapkan, sesuatu yang menghubungkannya dengan alam semesta ini. Ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan yang selama ini belum ia kenal dengan sepenuhnya. Tak terasa, air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang begitu dalam. Di tengah kesulitan dan perang yang terus berlangsung di Palestina, ia merasa telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari segala kebingungannya selama ini. Sesuatu yang memberi makna hidup, dan itu adalah Islam. Setelah beberapa waktu, Natasha merasa hatinya sudah bulat. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Aku ingin menjadi bagian dari ini. Gumamnya dalam hati, aku ingin mengucapkan kalimat yang sama. Aku ingin merasakan kedamaian ini dalam hidupku. Ia berdiri dari tempat tidur, menatap bayangannya di kaca, dan berkata dengan suara yang penuh keyakinan, aku ingin masuk Islam. Keesokan harinya, Natasha tidak sabar untuk bertemu anak laki-laki itu. Ia ingin memberitahunya bahwa setelah merenung sepanjang malam, ia telah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Saat ia memasuki ruang tempat anak itu dirawat, anak itu tersenyum ketika melihat Natasha datang. Suster, ada apa? Tanya anak itu dengan suara ceria, meskipun tubuhnya masih terbaring lemah. Natasha duduk di samping tempat tidurnya, wajahnya penuh kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Aku ingin memberitahumu sesuatu, katanya dengan suara lembut.
aku telah memutuskan untuk masuk Islam. Mata anak itu langsung berbinar-binar, senyum lebar terpancar dari wajahnya. Alhamdulillah, suster, jawabnya dengan penuh semangat. Saya sangat senang mendengarnya. Allah pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Natasha terharu mendengar respon anak itu. Ia merasa begitu bahagia, dan hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Aku ingin melakukan ini dengan benar. Lanjut Natasha, apa yang harus aku lakukan? Anak itu tersenyum dan berkata, Suster, kamu harus pergi ke masjid dan bertemu dengan imam. Imam akan membimbingmu untuk mengucapkan syahadat, dan itu akan menjadi langkah pertama untuk masuk Islam. Aku tahu kamu sudah siap. Suster. Natasha merasa sangat diberkati, tidak hanya karena anak itu begitu mendukung keputusannya, tetapi juga karena ia merasa begitu diterima dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya meskipun ia baru saja mengenal Islam. Dengan semangat baru, Natasha berencana untuk mengunjungi masjid keesokan harinya. Hari itu tiba, dan Natasha, dengan penuh hati yang berdebar-debar, mengenakan pakaian yang sederhana dan pergi menuju masjid yang terletak tidak jauh dari rumah sakit. Udara pagi yang sejuk menyambutnya, dan langkah kakinya terasa ringan meskipun berat dengan keputusan besar yang akan diambilnya. Ketika ia sampai di masjid, ia melihat beberapa pria sedang keluar setelah selesai menunaikan salat subuh. Mereka semua tersenyum padanya, memberikan salam yang hangat. Natasha melangkah memasuki masjid dan bertemu dengan imam yang sudah menunggu. Imam tersebut, seorang pria tua dengan janggut putih yang panjang, menyambutnya dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Selamat datang, Natasha, saya senang sekali kamu ingin melangkah ke jalan ini, kata imam tersebut sambil tersenyum. Terima kasih, Imam, saya merasa sudah siap untuk mengambil langkah ini, jawab Natasha, matanya berkaca-kaca. Ia merasa begitu emosional, seolah-olah segenap perjalanan hidupnya telah membawa dirinya ke titik ini. Imam itu mempersilakan Natasha untuk duduk di sampingnya. Mereka berbincang sebentar tentang Islam, tentang bagaimana agama ini mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan pentingnya saling menghormati. Natasha mendengarkan setiap kata imam dengan seksama, merasa semakin mantap dalam hatinya. Ketika waktunya tiba, imam mengajaknya untuk berdiri dan mengucapkan syahadat. Kalimat pengakuan yang menjadi tanda seseorang memasuki agama Islam. Natasha menatap imam dengan mata yang penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdanu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ujarnya dengan suara yang jelas, mengucapkan dua kalimat syahadat untuk pertama kalinya. Imam tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Selamat datang di Islam, Natasha. Semoga Allah selalu membimbingmu dan memberkahi setiap langkahmu. Natasha merasa seperti beban yang berat selama ini akhirnya terlepas. Hatinya penuh dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa diterima, merasa ada di tempat yang seharusnya. Selama ini ia mencari kedamaian, dan kini ia menemukannya. Setelah itu, Natasha keluar dari masjid dengan langkah yang penuh semangat. Langit biru di atasnya seolah menyambutnya dengan penuh kebaikan. Ia tahu, perjalanan baru dalam hidupnya baru saja dimulai, dan ia siap untuk menjalani semuanya dengan penuh hati yang ikhlas. Dengan rasa syukur yang mendalam, ia kembali ke rumah sakit, bertekad untuk menjalani hidup barunya sebagai seorang muslimah.